Geger sosok Mel-Mel akhirnya berani tampil di hadapan publik di salah satu stasiun televisi swasta membuat pengakuan mengejutkan setelah sebelumnya membuat pengakuan melalui suara yang sempat viral di salah satu akun YouTube Jejak Backpacker. Saya ulangin lagi Mas ya, terakhir kalinya. Siapkah Mas Mel-Mel menerima konsekuensi ketika kesaksian Mas Mel-Mel sudah go public? Otomatis Mas akan dikejar oleh hukum gitu, oleh penegak hukum, entah itu polisi atau pengacara gitu. Siapkah Mas Mel-Mel? Iya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ale, host Jejak Backpacker. Tentunya teman-teman gak bosan-bosan ngelihat saya dan narasumber saya atau dari tim Jejak Backpacker, Bang Didit, yang kali ini dalam obrolan ini akan membahas tentang siapa Mel-Mel yang kemarin sempat muncul ke publik ya. Di mana kita mematahkan statement dari teman-teman semua, banyak yang berspekulasi bahwa Mel-Mel ini adalah buzzer atau segala macamnya. Nah, di sini kita akan membahas tentang siapakah si Mel-Mel ini. Oke, di hadapan saya masih bersama Bang Didit. Apa kabar? Kabar baik, Bang Ale. Tahu sih Bang, kabarnya baik. Ketemu tiap hari kita ya. Oke, Bang Didit, kemarin kan kita sempat membahas tentang si Mel-Mel ya. Iya, betul. Yang viral kemudian diposting oleh beberapa media atau beberapa akun yang entah itu TikTok atau di sosial media lain, itu viral dengan tagline-nya Mel-Mel. Nah, kebetulan kemarin kan kita sudah hadirkan Mel-Mel dalam bentuk visual. Nggak ada voice note lagi. Yeah. Nah, makanya kemarin yang teman-teman komentar, paling ini lagi ya voice note suaranya lagi gitu. Nah, kita udah tampilkan di salah satu stasiun TV swasta ya, TV One, seperti teman-teman yang udah nonton tayangannya. Nah, di sini Bang Didit kita mau bahas, ini banyak banget dari penonton di rumah ini bertanya-tanya gitu. Yeah. Kok Jejak Backpacker nggak mendatangkan langsung si Mel-Mel ini ke Jakarta, nggak memfasilitasi gitu. Nah, di sini nanti kita akan bahas ya. Yeah. Nah, itu gimana Bang? Menurut Bang Didit, apakah perlu nih kita datangkan langsung atau gimana kayak gitu? Kalau dari sisi Mel-Melnya sih siap-siap aja. Dia nggak pernah merasa ragu atau takut. Jadi tergantung siapa yang manggil aja gitu. Kalau dia jauh-jauh datang dari rumahnya menuju Jakarta hanya untuk di media apa segala macam, dia rasanya agak keberatan. Dia maunya langsung entah polisi kah atau pengacara salah satunya yang di kasus ini gitu, memanggil dia gitu biar clear dulu, itu baru media gitu. Ya, betul. Dan kayaknya kalaupun kita menghadirkan atau mendatangkan langsung si Mel-Mel ini ke Jakarta, kayaknya bukan ranah kita ya Bang ya. Betul. Kok dari kita ini mewakili dari netizen juga mungkin, dari penonton di rumah ya. Kita bukan apa-apa di sini. Kita hanya netizen, konten kreator yang ada yang bagusnya itu, yang baiknya kita ketemu sama si Mel-Mel ini gitu. Tapi kalau untuk menghadirkan dia, mengundang dia, kita sih oke-oke aja. Tapi ini bukan ini ranah kita lagi buat masuk ke situ gitu. Ini udah urusan hukum ya Bang, mestinya mereka yang masuk ke ranah hukum. Ya, mestinya mereka yang bergerak gitu, meminta keterangan atau mencari tahu, bisa ke kita mungkin atau ke yang
apa namanya mereka ketahui gitu. Iya. Sebenarnya kita pun terbuka ya lah ya. Kalau misalnya nanti tiba-tiba ada dari Kapolda atau Kapolda Jawa Barat atau apapun itu yang pihak berwenang lah untuk minta cari tahu soal mail-mail, kita terbuka aja. Cuman sampai detik ini belum ada ya memang ya dari pihak aparat ya. Dan saya juga udah minta izin ke Mas Melmel pas sebelum jauh ketika di TV One. Mas Melmel ini kalau Mas Melmel muncul ini bakal rame gitu. Mas Melmel siap gak gitu. Ternyata dia ayo gitu, ayo saya siap, saya maju gitu. Lahir batin dia ngomong gitu untuk maju. Jadi ya begitu kita udah publish kan yang nonton kita udah jutaan ya lah ya. Masa sih nggak ada dari pihak berwenang yang nonton itu ya kan, harusnya kan kepantau ya gitu kan. Jadi begitu kepantau langsung gerak cepat, langsung memanggil si saksi ini gitu. Cuman memang kita tunggu-tunggu nggak ada ya. Belum ada gitu, bukan nggak ada ya, belum ada ya. Belum ada yang nyolek kita apa segala macam. Padahal tadi saya bilang Mas Melmelnya sudah sangat terbuka banget loh untuk tampil atau untuk dipanggil memintai keterangan atau apa gitu. Ya itu memang belum ada. Bukannya Mas Melmel nggak mau mengadu ke kepolisian gitu kan harusnya kan pihak aparat yang aktif ya, yang aktif untuk mencari-cari kayak gitu. Jadi ya ditambah kan kita akun-akun kita ya, video kita kan juga banyak di repost ya, di reposting ulang, re-upload ulang. Berarti dari kita aja kan udah berapa sekian juta, belum yang akun-akun lainnya. Harusnya sih sudah sangat viral, nggak mungkin pihak berwenang nggak mantau, apalagi sekarang makin canggih kan pihak kepolisian harusnya kepantau gitu. Tapi memang belum ada. Iya. Justru yang malah banyak panggilan dari media-media ya kita untuk dari beberapa stasiun TV atau media sudah banyak yang menghubungi. Betul. Tapi kita belum mau Bang ya. Belum. Ya. Jadi takut jadi kisruh ya. Kisruh nih JB nih mau pansos mau. Itu asli per hari ini baru tanggal 30 ya. Ya. Sepanjang hari ini aja sudah banyak sekali media yang minta wawancara kita, Jack Backpacker dan mau wawancara Melmel. Cuman sementara ini masih saya pending Bang Ale. Takutnya itu makin ngeblunder kalau kita bawa ke media terus gitu. Kita berharap pihak hukum nih yang maju setelah ini gitu ya. Betul. Kita cukup melempar Mas Melmel ke TV nasional. Saya pikir TV One udah sangat inilah ya, udah sangat besar lah ya ininya, powernya untuk itu gitu. Jadi monggo silakan pihak-pihak berwajib lah untuk menindaklanjuti kesaksian Melmel kemarin itu gitu. Biar nggak makin ini kisruh. Yang kita tunggu nggak hadir. Yang tunggu nggak hadir. Betul ya, banyak ya teman-temannya. Bukan kalau kita mau benar-benar mau pansos atau apa dalam kasus ini, betul. Sangat bisa sekali. Bisa banget. Nah. Tapi kita nggak mau jalan kita ke situ gitu loh. Kita nggak mau mencari kesempatan dalam kesempitan, dalam duka kayak gini. Betul. Apalagi kasus ini sangat besar ya teman-teman. Terus tiba-tiba kita udah bermunculan nih di sana sini gitu. Jadi kita memang masih menunggu, ya kita tekankan sekali lagi, kita masih menunggu dari pihak berwajib gitu untuk mengusut tuntas atau mencari tahu tentang siapakah si Melmel ini. Kalaupun ada dari pihak berwajib atau Kapolda Jawa Barat yang memanggil kita gitu untuk dimintai keterangan, ya kita siap gitu, siap sekali. Tapi memang saat ini belum ada ya. Mudah-mudahan secepatnya ya. Dan emang kalau kayak gitu tuh kita harus kita yang kesana apa mereka yang mencari tahu sih Bang sebenarnya? Gue juga bukan ahli hukum ya. Kita nggak paham. Sepanjang sepengetahuan gue sih, ketika udah kasus yang besar, apalagi menyita perhatian seluruh Indonesia, plus presiden juga udah komentar kan soal itu kan, harusnya pihak berwajib ya yang aktif gitu, apapun isunya, apapun sekecil apapun keterangannya, harusnya menjadi perhatian khusus bagi pihak berwajib gitu sih. Kalau kita ntar takut salah gitu, kita mesti ngelapor kemana nih? Apa kita harus ke Cirebon atau kita harus ke Kapolda Jawa Barat? Apa harus kita ke Mabes? Kan kita yang awam ini belum paham soal kayak gitu ya. Harusnya wewenangnya yang harus paham lah. Kita siap aja sih
untuk dimintain keterangan, karena memang kita ya hanya kembali lagi hanya menyuarakan apa yang keresahan Mas Melmel selama 8 tahun ini gitu. Mas Melmel merasa ini momennya, dibuka lagi kasusnya, maka dia memberanikan diri. Mungkin sebelumnya masih terlalu muda dia. 8 tahun yang lalu mungkin dia masih bocil lah istilahnya, walaupun umurnya udah 20 tahun ke atas gitu kan. Masih belum bisa mikir panjang. Nah ini 8 tahun selanjutnya, yaitu tahun 2024 ini mungkin lebih dewasa menanggapinya. Jadi bismillah dia maju. Yang lalu mungkin pilihan yang salah justru. Kenapa dia nggak langsung lapor saat itu juga gitu, malah justru kabur gitu. Jadi itu yang sebenarnya sih terjadi gitu. Kalau saya melihatnya ya, kalau saya melihatnya dia sudah maju, dan menurut saya keberanian Mas Melmel ini luar biasa beraninya gitu ya. Berani. Iya loh, gila loh, mukanya ditampilkan di TV nasional gitu. Menurut saya walaupun kemarin agak ribet ya. Ya, benar. Kemarin agak ribet karena di mendekati live, live di TV One susah dihubungin ya, udah deg-degan ya sebenarnya kita juga tuh. Jadi ternyata dia galau kemarin itu, pihak katanya masih diskusi, akhirnya di detik terakhir pas jam 8 kurang 5 menit Bang Ale itu kemarin dia akhirnya menjawab, merespon ini saya gitu, chatting saya gitu. Akhirnya dia bismillah, kata dia, udah bismillah lah Bang, apapun yang terjadi terjadilah. Wah saya langsung bergetar itu bulu kuduk Bang Ale, dia ngomong begitu gitu. Wah mantap nih orang nih, gila ini kalau memang dia seberani itu buat tampil gitu. Dan ketika dia tampil, semua narasumber di depan tuh sangat mengapresiasi dia gitu. Sampai Pak Ito Sumardi, mantan Kabar Eskrim kan, gila ini orang berani nih, salut nih sama saya nih gitu. Semua yang hadir di situ mengapresiasi keberanian si Mas Melmel ini. Tentu teman-teman juga kali ini harus mengapresiasi ya, bukan lagi ngebully lagi gitu. Karena Mas Melmel ini sudah berani tampil. Jadi semua dugaan-dugaan yang kata dia pansos lah, apalah segala macam, harusnya sudah terbantahkan dengan munculan Mas Melmel di TV nasional gitu. Dan ini kemarin kan sempat kita rekam juga ya waktu dia kesaksian dia bahwa ini udah lillahi ta'ala dia udah siap gitu. Nah mungkin nanti bisa kita tampilkan ya waktu Bang Didi telepon, kebetulan si Andre kan direkam juga gitu. Mas Melmel, ini saya ulangi sekali lagi, bla 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 bla. Jadi kita tampilkan aja videonya nanti ya. Bisa, boleh. Saya ulangin lagi Mas ya, terakhir kalinya. Siapkah Mas Melmel menerima konsekuensi ketika kesaksian Mas Melmel sudah go public? Otomatis Mas akan dikejar oleh hukum gitu, oleh penegak hukum, entah itu polisi atau pengacara gitu. Siapkah Mas Melmel dengan konsekuensi itu? Siap. Kalau begitu kita juga siap. Kalau Mas Melmel siap, kita juga siap gitu Mas. Siap Mas. Nah berarti memang dari Melmelnya memang sudah siap gitu. Jadi buat teman-teman yang kemarin ngebully, apa yang meragukan gitu, silakan dihapus-hapusin lagi komentarnya, ganti yang baru. Iya, biasa netizen gitu, gue ganti yang baru, edit komen. Iya, dan sebelum kita mungkin bisa ceritain juga ya prosesnya ya. Jadi sebelum kita hadir ke TV One, si pihak redaksi TV One juga ada cerita bahwa sebelum syuting Mas, kita harus validasi identitas Mas Melmel ini. Kita nggak mau mengundang seseorang yang nggak jelas, anonimus gitu. Maka pertama-tama kita datang ke Pulau Gadung dulu ya, ke kantor pusatnya TV One. Kita ditempatkan di sebuah ruangan yang sudah siap, tim redaksinya, bahkan pemimpin redaksinya tuh hadir di situ kan gitu. GM-nya gitu ya. GM-nya apa segala macam untuk melihat kesaksian Mas Melmel ini. Jadi teknisnya tadinya by phone Bang Ale, cuman kata tim redaksinya kalau mau tampil ya tampil sekalian gitu. Jangan cuman suara doang gitu. Biar lebih meyakinkan bahwa ini loh gue berani tampil gitu. Nah itu proses saya ngebujuk Mas Melmel itu agak-agak lumayan panjang. Akhirnya Mas Melmel tadi Bang Ale bilang lillahi ta'ala maju gitu.
Akhirnya kita video callan, di mirroring ke tembok ya, ke screen gitu. Jadi ke proyektor, jadi semua orang lihat gitu wajahnya Mas Melmel. Terus mulailah tuh banyak pertanyaan ya Bang Ale ya. Banyak pertanyaan dilemparkan ke Mas Melmel ini, dari nama aslinya, dari tinggal di mana, waktu di Cirebon posisinya, profesinya apa, pokok sampai kronologis, akhirnya masuk kronologis gitu. Dan menurut tim redaksinya TV One ya valid gitu. Ini Mas Melmel ini layak untuk menjadi narasumber gitu. Keputusan yang ketok palunya kan ketika itu kan mereka rapat sendiri dulu ya. Rapat sendiri internal, kita tetap di ruangan, terus akhirnya mereka balik lagi, mereka memutuskan oke, maju lanjut kita gitu kan. Dan artinya ini orang bukan orang yang asal comot gitu kan. Sekelas TV One tentu pasti punya metode-metode khusus lah untuk memilah-milih mana narasumber yang valid, mana yang enggak gitu. Akhirnya ditampilkan jam habis maghrib kita ke ini ya, ke epicentrum, ke TV One yang di Kuningan, Jakarta Selatan. Terus di studio, karena di studio 2 sisi di situ, ya sudah tuh masuk ke sana. Saya udah ketar-ketir Mas Ale. Karena Melmel tiba-tiba nggak ngerespon tuh. Nah itu maksud saya kegalauannya di situ gitu. Ketika itu nggak ngerespon, udah belasan telepon, belasan chat yang udah saya kirimkan tapi belum tampil juga. Berjalan waktu jam 6, jam 7, jam setengah 8 masih belum ada respon juga. Akhirnya diputusin bahwa Mas Melmel belum siap tampil saat itu gitu kan. Pas jam 8 kita udah di studio, kita udah duduk di studio. Pas udah dihitung 10 menit lagi, masih belum ada respon dari Mas Melmel. 5 menit lagi, pas 5 menit berarti jam 8 kurang 5. Tiba-tiba ting, muncullah dia. Saya siap Mas, saya harus ngapain gitu. Dia chatting gitu. Langsung saya masuk langsung ke Zoom, bla 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 bla. Singkat cerita, muncullah wajah sebenarnya Mas Melmel di muka publik saat itu gitu. Itu langsung heboh tuh. Saya lihat body language-nya narasumber tuh. Ya, semuanya ya sampai dari pengacara keluarga Vina juga, Mbak Putri ikut ngerekam juga gitu ya. Terus ternyata di skip sedikit ketika saya tanya ke Mbak Putri, ternyata benar Mas Ale, si Melmel ini sudah mengontak tim kuasa hukum Hotman Paris. Bener Mbak Novi itu yang disebutkan, artinya Mas Melmel jujur di situ. Bukannya halu dia bilang udah kontak ini, ternyata jujur. Cuman memang belum ditindaklanjuti aja sama tim dari kuasa hukum Hotman Paris karena saat itu masih fokus ke saksi yang lain. Nah itu ya Linda ya. Ini belum nih, masih di di skip dulu gitu. Untuk pengajuannya apa segala macam sudah masuk di tim kuasa hukum. Dan di titik itu saya melihat, wah ini benar berarti. Nggak, ini Mbak Novinya, Mbak Putrinya langsung, Mbak Putri langsung yang ngomong, ini ditunjukin handphonenya kan, ini sudah ada dari kita gitu, sudah masuk ininya, cuman memang belum didalamin aja saksi itu, karena sementara kemarin itu seminggu ke belakang saksi kunci masih yang diduga Linda itu kan, jadi mereka masih fokus mencari Linda, mengambil keterangannya apa segala macam. Nah si Mas Melmel ini belum ditindaklanjuti memang gitu, jadi ya sudah akhirnya. Mungkin setelah ini kita harapan kita sih di Grab ya, sama pengacara ditarik untuk dimintain keterangan, karena kasihan juga Mas Melmel tergantung-gantung. Tau gini, kata dia sempat ngomong gitu, tau gini saya nggak muncul, kalau memang saya muncul dicuekin gini, bukan dicuekin, digantung-gantung, iya apa enggak nih, saya harus ke Jakarta apa enggak nih, saya siap nih gitu-gitu. Ya itu mungkin harapan kita di obrolan kita malam ini. Setelah ini mungkin pihak berwajib bisa memanggil ya turun tangan ya. Ya lebih cepat lebih baik sih ya. Betul soalnya saya ntar mau tanggal 4 mau naik gunung. Nah ini Bang Ale meninggalkan kita semua nih, meninggalkan podcast nih 7 hari ya. Ya seminggu. 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 Mungkin nanti kalau saya lagi naik gunung ya mungkin bisa diwakilkan Bang Didit sama Andre ya. Tapi jangan komentar ya Bang Ale kemana naik gunung. Dijawab sekarang aja Bang Ale. Daripada tadi tanya-tanya.
Karena memang udah dari persiapan udah dari jauh hari sih, Iya. udah sebulan. Iya. Gitu. Terus akhirnya tayanglah atau muncullah wajah si Mel ini. Masih kurang puas juga teman-teman. Mungkin kita lihat ke depannya bagaimana aksi dari kesaksian dari Mas Mel ini nanti ya. Iya. Mungkin kalau dia dipanggil gitu. Kalau ada yang peduli gitu Bang ya kan. Ya kan selama ini memang masih dicuekin kan, banyak tuduhan dia adalah buzzer gitu ya Bang. Banyak halu buzzer atau yang lain-lain cari pansos lah segala macam gitu. Dan juga teman-teman ya, kita sebenarnya dalam obrolan ini juga kita pengen banget menghadirkan Mas Mel lagi untuk hadir secara visual gitu, atau kayak Zoom gitu kita tampilkan dia ada, nggak lewat voice note atau sekedar telepon aja gitu. Tapi di sini tadi gimana Bang ininya, pesan terakhirnya? Chattingan saya terakhir tadi sekitar jam 2 jam 3 kalau nggak salah. Sekarang sudah jam 7 ya, berarti 4 jam yang lalu. Itu malam ini dia mau ada rapat keluarga, pertemuan kumpul-kumpul keluarga yang besar gitu di dia, bahwa dia mau obrolin langkah-langkah selanjutnya seperti apa gitu. Ya saya bilang kalau boleh saran mah tetap pada yang kita bicarakan sebelumnya, Mas Mel ini harus tampil terus di muka publik gitu kan. Biar semua orang tahu, biar teman-teman yang lain, netizen yang lain bisa mantau terus keberadaannya Mas Mel di mana gitu. Jangan hilang dari pengawasan gitu, jangan hilang dari radar gitu kan. Karena dia merasa lumayan banyak intimidasi ke dia gitu, baik yang kirim pesan lewat inbox atau apa namanya manapun lah, pokoknya dia diterangin. Jadi lumayan tekanannya lumayan berat ke Mas Mel ini. Dan pihak keluarga, ya namanya keluarga ya, maunya kan keselamatan apa semuanya kan dijamin kan. Karena menurut saya dari materi kesaksiannya kemarin di kita dan di TV One itu luar biasa menggelegarkan itu, artinya semuanya bisa berubah di situ gitu, karena dia yang ada di TKP loh, dia yang melihat langsung apa namanya proses itu ya, pembunuhan kan itu kan. Jadi harapannya itu dari pihak keluarga, dan saya kasih masukan tadi, pokoknya menurut saya Mas Mel harus keluar terus dari permukaan, jangan ngumpet-ngumpet lagi, udahlah cukuplah 8 tahun ke belakang ini. Mas Mel harus muncul di permukaan, jangan sampai bersembunyi lagi gitu. Mas Mel ini sudah oke kan, makanya secara pribadi lahir batin dia sudah oke. Cuman masukan-masukan dari keluarga yang bikin dia galau, yang bikin dia Mas Mel, saya bilang ditelepon kan waktu kemarin atau yang berapa hari yang lalu gitu, Mas Mel sudah salah langkah kemarin itu dengan Mas Mel mengikuti kemauan keluarga untuk menghindar, untuk pergi dari itu, otomatis nggak selesai masalahnya, akan terus dibebani sama masalah yang di 2016 gitu. Biar dirilis, biar lepas ya Mas Mel harus selesaikan. Ini tanggung jawab Mas Mel sebagai saksi di kasus itu, biar clear. Jadi kehidupan hari-hari nggak terganggu lagi kan. Sekarang dia udah nggak kerja Mas, dia di rumah terus, dia di rumah, menurut pengakuannya di rumah dan di rumah saudaranya gitu. Ya sudah gitu-gitu aja, bolak-balik gitu, nggak ada satu tempat lama-lama gitu. Dia udah nggak kerja, dia udah nggak ada penghasilan apa segala macem, kan jadi keganggu kan kehidupan orang gara-gara beban berapa tahun yang lalu. Harusnya bisa dirilis cepet gitu. Mau nanti gimana ya tergantung dari kesaksian Mas Mel gimananya gitu. Saya bilang gitu. Cuman tampaknya memang belum bisa dia bicara lagi di kita gitu malam ini. Menurut keluarga sudah cukup yang kemarin, dan yang sekarang udah stop dulu gitu. Padahal ya tanggung gitu kan. Kemarin juga di TV One masih kentang loh kalau teman-teman lihat apa namanya, karena itu bukan masalah apa-apa, masalah durasi ya. Durasinya cuma 1 jam. Jadi belum selesai, belum didalamin lagi sama Mbak Anggia, udah selesai durasi. Padahal masih banyak sekali materi-materi
dari materi kesaksian ya Mas Memel yang bisa Mas Memel ungkapkan di situ gitu. Kayaknya gitu. Jadi pihak TV One sebenarnya mau lanjutin ngobrol ya sama Mas Memel melalui program TV yang lain di TV One. Khususlah bicara langsung ke Mas Memel. Itu yang saya ajuin ke Mas Memel. Cuman Mas Memelnya masih terkendala sama restu dari keluarga untuk itu gitu. Karena mungkin ada ketakutan sendiri ya dari pihak keluarga gitu tentang keamanan si Mel ini gitu. Udah pasti sih kayak saya aja mungkin kita Bang ya kalau mengalami kejadian seperti itu pasti takut ya keluarga kita kenapa gitu. Nah, yang pastinya setelah kemunculan Mel ini itu perlukah untuk mengadu ke perlindungan saksi itu ya? Saya nggak tahu langkahnya ya. Prosesnya saya nggak tahu apakah harus dipanggil dulu ke kepolisian, ketika kepolisian udah fix ini saksi yang perlu dilindungi, lalu LPSK maju gitu. Prosesnya fasenya saya belum begitu paham gitu, tapi memang setahu saya memang harus kepolisian dulu nih. Iya, betul. Kuncinya pertama-tama harus kepolisian nih yang penyidik di kasus ini ya. Berarti Kapolda Jabar ya yang menangani itu gitu, harus dipanggil dulu biar tahu posisinya di mana gitu. Apakah dia saksi korban, apakah saksi pelaku, apakah saksi 1, 2, 3, 4 atau berapa gitu. Baru nanti ketika sudah ini saksi kunci, harusnya LPSK yang udah langsung meluk Mas Memel untuk melindungi beliau sampai nanti pengadilan tiba gitu. Itu yang harus diinin deh. Jadi sekali lagi bukannya Mas Memel nggak mau gitu. Mas Memel udah ibaratnya ayo gitu. Maksudnya ayo panggil saya gitu. Bukan tantangan tapi lebih ke sikap pasrah ya. Bukan artinya menantang ayo polisi tangkap gua atau periksa gua, enggak. Kata kalimatnya jangan diputar-putar gitu. Ini memang banyak kan mereka menggoreng-goreng lagi gitu ya. Ini sikap kepasrahan Mas Memel, udah gua udah capek gitu. Ayo mintain keterangan gua gitu. Gua nggak mungkin dia ya nggak mau terbebani sampai akhir hayatnya dong. Gitu akhirnya silakan kasih keterangan, panggil gua gitu. Lebih ke sikap berpasrah diri sih, bukannya menantang gitu, bukan menantang. Saya nangkapnya begitu ya dari omongan ini ya, omongan dia ya. Jadi tolong jangan diputar balik gitu, jangan dipelintir-pelintir. Itu sih Bang Ale. Ya, mudah-mudahan nanti dengan kehadiran Mel ke publik ini kasus ini cepat terungkap Bang ya. Dan teman-teman juga udah nggak bisa lagi menuduh sana sini nih. Iya, karena kemarin yang obrolan kita sama Pak Ito Sumardi yang mantan Kabareskrim juga kan, iya nih dia kan kita dengar sendiri ya, dia mengapresiasi kita hebat kalian kalah detektif kayak gitu-gitulah. Walaupun nadanya bercanda gitu, nadanya seru-seruan gitu. Ini nih Kapolda Jabar sampai nobar nih acara ini. Ya, Bang Ale dengar itu juga kan. Harusnya sudah nyampe lah ya. Kesaksian si Mel di TV One itu ke pihak-pihak kepolisian yang berwenang menyelidiki kasus ini. Jadi ya sudah, tugas kita apa lagi gitu kan. Kita sudah menjawab permintaan netizen untuk ayo dong tampil lapor ke kepolisian. Ya sudah gitu kan. Kita sudah kayak ibaratnya sajiannya sudah ada gitu. Silakan diiniin gitu. Dan dari teman-teman juga, dari netizen juga kan tanya dong itu bener nggak pelakunya, tanya dong ini enggak gitu. Di situ kita nggak, ya bukan ranah kita lagi ya. Itu udah kepolisian. Betul. Harusnya kepolisian yang rilis kesaksian Mas Mel, bukan kita kan hanya media. Cuman netizen, media lah. Media alternatif lah selain media massa yang ada gitu. Jadi silakan Pak Polisi, monggo. Kita tunggu. Apa itu thumbnail ya? Pak Polisi, monggo. Ya, tapi kalaupun nanti misalkan ada yang menghubungi nih Bang, apakah itu nanti kita juga takut ya, mungkin nanti ada yang hubungin taunya bukan dari itu juga itu yang jadi kita juga boleh dong takut ya, takut kenapa-napa juga gitu. Takutnya ada yang menghubungi, tadi panggil ini ternyata oknum ya, oknum atau siapa yang mau menggagalkan
kesaksian ini gitu. Kalau soal itu mungkin Pak Polisi sudah canggih ya teknologinya gitu. Jadi saya pikir sudah sangat mudah untuk men-track posisi Mas Melmel apa segala macam gitu. Tapi kalaupun memang ada permintaan dari pihak berwajib meminta kontak atau apa gitu, selama dia meminta kontak secara resmi, artinya mungkin datang ke kita atau kita yang datang ke kantornya gitu. Itu sih saya pribadi karena saya menemukan kontaknya saya siap sih Bang Ale. Jadi, kalau memang sibuk bisa pakai akun resmi mungkin Bang ya. Iya, jadi bukan tiba-tiba ujuk-ujuk entah siapa minta kontak. Itu nggak akan kita ini sih, kasihan juga Mas Melmelnya. Harus resmi. Ya. Untuk saat ini biarlah Mas Melmel dia tenang dulu. Jangan diganggu-ganggu dulu gitu. Karena yang pasti dia ya jadi kejaran orang-orang. Iya. Ya entah di belakang itu semua kita nggak paham Bang ya. Ada apa gitu. Intinya tadi saya bilang tugas kita selesai sampai di sini. Tugas kita sebagai netizen, sebagai media, soal yang lainnya silakan. Kita udah nggak masuk lagi. Karena memang kasus ini butuh keajaiban untuk mengungkapnya. Udah ruwet banget, udah gemes ya pokoknya. Iya sama mungkin sama teman-teman juga gemes kan pasti ya. Teman-teman sama. Iya. Kita juga gemes loh. Ini loh. Gitu. Butuh pertolongan tangan Tuhan untuk mengungkap kasus ini gitu. Gitu sih Bang Ale. Oke, Bang Didit ya. Nah setelah ini sebenarnya viralnya ada beberapa, ada ini ya dari si Linda yang kesurupan gitu, terus dari si Melmel ini muncul ke publik gitu kan, ini viral kan, jejak backpacker gitu. Nah terus di balik ke viral pasti rame dong, ini namanya viral ya, udah mungkin se-Indonesia pada tahu nih berita ini gitu. Betul. Nah ini banyak nggak yang ngontek ke nomor admin atau pribadi DM Instagram gitu? Banyak Bang Ale, sangat banyak, karena memang netizen Indonesia luar biasa cepatnya, luar biasa aktifnya sepanjang mengawal kasus Vina ini gitu. Banyak sekali yang masuk ke WhatsApp admin, WhatsApp saya pribadi juga kayaknya mungkin dapat dari Instagram atau dari Facebook kan. Terus ada yang DM Instagram juga gitu. Instagram saya dan Instagram admin juga kayaknya rame itu, teman-teman netizen memberikan informasi, walaupun sebenarnya banyak sekali pengulangan tuh. Kita sudah masuk ke tangga ke nomor 5, yang dikirim masih tangga nomor 1 atau tangga nomor 2 gitu. Baru mengikuti, baru aktif lagi gitu setelah ini. Tapi saya selalu merespon ya, sejauh saya ini semaksimalnya saya respon semangatnya teman-teman netizen untuk ngirim info-info ke kita. Cuman selalu saya bilang lagi, di cross check lagi, jangan disebarin kemana-mana dulu. Misalnya jangan jadi bikin kisruh karena belum cross check gitu. Jadi yang lain pada bingung. Jadi teman-teman netizen lagi cross check lagi apa kebenarannya gitu, kevalidannya. Mendekati 60-70% valid, baru kita obrolin, kita diskusi gitu. Jadi ya begitu. Ada juga nomor-nomor yang nggak jelas nelpon saya gitu, tapi ya sudahlah gitu, nggak ada masalah. Saya mungkin dia masih malu buat ngomong gitu. Jadi ya nggak ada masalah dari kita gitu. Kita masih aman, artinya masih kondusif lah semuanya gitu. Di selama kasus Melmel ini. Ya. Dan saya juga banyak dari teman-teman ya, terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang sudah boleh bilang aktif banget ya, tentang kasus Vina ini. Banyak mereka yang DM, Bang Ale tolong cek ini, Bang tolong cek ini deh, kayaknya ini pelakunya, kayaknya ini itu banyak sekali yang DM ke saya. Tapi ya nggak bisa kita jawab ya, karena itu kembali lagi di omongan saya di awal tadi, itu bukan ranah kita buat kayak menebak gitu, menerka. Oh iya ini nih. Wah itu bisa kena
pidana nanti bahaya teman-teman ya. Jangan yang kayak gitu. Terus ada teman-teman juga ada beberapa yang minta bantuan dalam arti kata mereka pengen dulu kejadian beberapa tahun silam ada kasus pembunuhan juga, ada kasus pemerkosaan juga yang belum terungkap, katanya tolong diselidiki bang, katanya. Mbak, Mas, itu lapornya ke polisi bukan ke jejak backpacker ya. Kita nggak punya hak buat kita menyelidiki apa namanya kayak detektif Swasta. Enggak ya, itu langsung aja mungkin lapor ke polisi gimana kejelasannya. Dan ada juga yang mau memviralkan kasus juga gitu. Ya kita selagi ya nggak tahu kasusnya seperti apa ya kita nggak berani up ya teman-teman. Gitu, biarlah kalau memang teman-teman ada jalan buat untuk laporan ke pihak berwajib ya silahkan, itu lebih baik sih kalau menurut saya gitu. Mungkin bisa jadi masukan ya buat kepolisian yang karena kan sekarang kan no viral no justice ya. Jadi apa-apa yang mau diselidiki ya harus viral dulu. Mungkin itu pemikiran teman-teman di luar sana nih, harus bang viralin bang biar diusut tuntas apa segala macam gitu. Tapi kan ketika kita memviralkan sesuatu harus kita kulik-kulik dulu ya. Nggak mungkin kita asal memviralkan sesuatu yang belum pasti. Jadi kan lain hal kasus Vina ini kan. Kasus Vina ini memang kita alhamdulillah ketemu jalannya ya dengan menemukan kontak beberapa narasumber ke belakang itu. Jadi ya masa kita diem aja sih gitu. Kalau kita udah dapat ininya, jadi akhirnya kita memviralkan gitu. Tapi nggak sembarangan semuanya kasus harus kita viralkan. Harus kita up begitu. Iya. Curhatan dari teman-teman kita up juga, enggak gitu cara mainnya teman-teman. Ada etika ya, ada kode etiknya juga gitu. Yang mana boleh di share, mana enggak gitu. Nah, Bang Didit ya, dari banyak DM yang masuk atau komentar di YouTube gitu kan, ada beberapa mereka yang menyangka gitu, ada ini udah nggak sreg lagi nih sama channel YouTube ini gitu. Dia sudah berpihak sama polisi katanya gitu. Terus ada kemarin katanya ini berpihak sama si kubunya Wirang katanya gitu kan, banyak tuh ya. Terus ada lagi yang ini kemarin ini banget gercep banget waktu ngungkap si yang pertama kali si siapa, si Linda ya Egi gitu ya. Nah sekarang kok kayaknya berpihaknya ke sini gitu. Nah perlu saya bilang sekali lagi teman-teman ya di sini kita mau mengungkap kebenaran aja bang ya. Bukan mengungkap sih sebenarnya, kita pengen tahu kebenarannya aja gitu. Nggak ada yang lain-lain, oh kita berpihak ke sini, ke A, ke B, ke C, enggak gitu teman-teman. Ya, oke, kalau dari Bang Didit sendiri gimana bang? Sama sih, dari awal kita kan selalu video ini membahas dari sisi sini, yang video ini ke sisi sini. Jadi kita berusaha seimbang ya, berusaha dua sisi yang kita angkat ke acara kemarin, dua sisi ya. Jadi nggak ada ya kita berat ke sisi sini, kita berat ke sisi sini. Cuman memang untuk masuk ke sisi sana tadi yang saya bilang terlalu ruwet gitu. Kita coba pelan-pelan, kita ibaratnya kita susun kepingan puzzle-nya tapi nggak ketemu titik temunya gitu. Makanya kalau saya pribadi sih masih statusnya setelah kita bawa Mas Melmel ke media masih wait and see nih, menyerah belum, tapi diam dan menunggu aja dulu kabar selanjutnya apa gitu. Karena kalau kita terusin nih udah makin mentok gitu. Jadi kita wait and see dulu, kuncinya sudah kita kasih ke pihak berwenang, tinggal pihak berwenang mau buka pintu itu apa enggak. Gitu sih, itu pilihannya di sana gitu, bukan di kita lagi. Kita masih menunggu dan melihat aja dulu sementara ini untuk yang Melmel ya, untuk yang Melmel. Mungkin juga kalau ada update terbaru lagi kita tetap berjalan ya, tetap terus masuk ngulik
Tapi mungkin dari gigi 4 ke gigi 3 gitu, turunin gigi dulu lah kita, agak Santai sedikit dulu, kendorin dulu gitu kan. Nanti setelah itu kalau memang ada fakta-fakta baru yang kita temukan, kita gas lagi cari makin kesana gitu, makin kesana kesini. makin sini. Ya, pokoknya kita nanti akan update juga ya info-info terbaru mengenai ini. Tapi kita ya itu sekarang lagi cooling down dulu Bang ya. Iya, Belum betul, mau betul. yang gerabak-gerubuk bruk gitu. Iya, Kita mempersilahkan pihak berwajib dulu yang bergerak. Oke, Bang Didit ya. Itulah tadi ya teman-teman obrolan kita tentang si si Mel-Mel ya. Nah, selanjutnya Bang Didit, ini harapan kedepannya dari pribadi Bang Didit sendiri tentang kasus ini. harapan kalau pribadi saya sih tentunya asal kasus ini cepat selesai ya. Kasus ini ketok palu. Kasus ini bisa kita meja hijaukan gitu kan, sebelum terlalu liar apa segala macam. Biar semuanya kembali lagi seperti semula gini, karena lagi kencang semuanya gitu. Jadi ya itu sih Bang Ale, mudah-mudahan cepat selesai, cepat. Jadi kalau nanti ada hasil penyidikan yang tidak memuaskan kita netizen ya, itulah hukum. Nggak harus semua kepala di Indonesia dipuaskan gitu. Hukum ya seperti itu gitu. Jadi kitanya harus menyerahkan diri lah ke yang di atas. Kita pengennya ini ternyata hukum kayak gini gitu kan. Nggak sesuai, banyak yang nggak sesuai sama keinginan kita. Betul, pasti. betul. Tapi yang kita mau dan kita inginkan bersama sama mungkin masyarakat Indonesia juga, kasus ini cepat selesai gitu. Apalagi seperti yang kita tahu ini udah Pak Presiden Jokowi itu udah turun tangan gitu. Dan semestinya harus gerak cepat juga. Harusnya cepat selesai ya. Jadi ketika Pak Presiden udah ngomong gitu, ibaratnya udah ada cambukan lagi nih ke pihak kepolisian. Ayo lebih cepat lagi bergeraknya gitu. Kalau kita mah minta keadilan yang seadil-adilnya lah untuk kasus ini gitu. Oke teman-teman, itulah tadi obrolan saya bareng Bang Didit yang mengupas tentang Mas Mel-Mel. Kita doakan semoga kasus ini cepat selesai dan semuanya berjalan dengan happy ending. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker, subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Dan buat kalian yang punya pengalaman unik, menarik, horor, dan mistis, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0852 1234 5683 atau di 0858 47 000 683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Didit, terima kasih buat waktunya. Sampai jumpa lagi nanti ya. Kita mungkin ada update selanjutnya bakal kita kupas lagi mungkin Bang ya. Siap. Ya, mudah-mudahan sih sudah selesai ya. Amin. Amin, amin. Sampai jumpa.